51 di bawah syair. Delapan 17 ya? 17 dari bawah. Wal maqalatu rabi'atu. Makalah keempat sudah ketemu semua? Belum. Ada syair, nah di bawah syair dua baris bawah syair. Baik, sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Utsman. Jadi siapa? Utsman. Bantu siapa? Sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, menjelaskan tentang qala fi tafsir qoulihi ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada lafaz wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu Utsman bin Affan menjelaskan tentang tafsir ini surah Al-Kahfi ayat 82. Ada yang mau ada yang bisa bantu membacakan halaman 303. Maaf, halaman 302. Halaman 302 ada yang bisa dibaca? Bantu. Ini kisah tentang Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ya. Artinya. Dan adapun dinding di rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya, Masya Allah. Ini ada satu kisah Nabi Musa itu menemui Nabi Khidir. Tetapi dalam perjalanannya Nabi Musa banyak pertanyaan karena di luar hal yang aneh yang dilakukan Nabi Khidir. Salah satunya pernah membolongi perahu dalam perjalanannya. Nah, salah satunya lagi berjalan tiba-tiba mengeluarkan tenaganya untuk memperbaiki satu dinding rumah, ya, yang mana rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Nah, Utsman bin Affan itu memberikan tafsir dalam lafaz wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Karena di bawah dinding itu ada kanzun. Kanzun itu apa? Harta simpanan, ya, dari orang tuanya. Tapi orang tua di sini bukan berarti ada tafsirnya orang tua setelahnya, atau maksud namanya apa ya? Nenek kakeknya atau apa, atau memang betul-betul di atasnya tidak ada penjelasan. Tetapi yang ingin disampaikan dalam Nashihul Ibad ini,
Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan tentang wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah jidar itu, dinding rumah itu, ada simpanan untuk kedua anak yatim tadi. Dan disampaikan wa kana abuhuma sholihah, dan abi uminya, orang tuanya kedua yatim tadi, berarti kan yatim piatu ya? Iya. Itu dua-duanya sholih. Saya sebelum melanjutkan, ini kenapa diangkat dalam Al-Quran, bahwa kesolihan orang tua, keberkahannya itu pengaruh ke anak. Karena di garis bawahi wa kana abuhuma sholihah, di ayat itu kan ya, wa kana abuhuma sholihah, itulah yang menyebabkan Nabi Khidir diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak tersebut. Jadi kalau dalam parenting itu, ini menjadi bahan kita. Kalau kita sayang sama keturunan kita, solehkan diri. Karena kesolehan kita itu keberkahannya nyampe sampai bawah. Ya, wa kana abuhuma sholihah. Bukan sembarang yatim, tetapi yatim yang orang tuanya soleh. Nah, al-kanzu lauhun. Al-kanzu itu simpanan tadi. Lauhun yaitu lembaran min dhahabin, dari emas. Wa alaihi ay allahu sab'ata asturin maktubin fi ihdaha, yang mana dalam lauh tersebut, lembaran tersebut, tertulis 7 nasihat. Gak kebayang bagaimana caranya itu emas, ada nasihat di dalam emas tersebut. Orang solih bukan hanya memberikan harta karun, kalau kita ya, harta karunnya berupa emas, tetapi di dalam lempengan tersebut ditulis juga nasihat. Apa isi nasihatnya? Ajibtu, aku heran, liman arafal maut, kepada orang yang tahu akan kematian, wa huwa yadhak, dan ia kesehariannya hanya tertawa-tawa saja. Ulang ya. Kata orang tuanya, aku heran. Ini nasihat yang langsung subjeknya sendiri ya, atau mutakalim itu lebih kena sebenarnya. Jadi nasihatnya bukan, nah jangan banyak ketawa ya, nanti kamu akan mati. Bukan. Punya arti berbeda? Iya. Ya. Aku heran, kata orang tuanya, kepada orang yang tahu akan kematian, tetapi kesehariannya ketawa-ketawa aja, sering bertawa-tawa. Wa ajibtu, dan aku heran, liman arafad dunia faniyatan, yang mengetahui dunia itu akan rusak. Wa huwa yarghabu fiha, tapi dia cinta banget sama dunia. Keheranan kedua adalah tahu dunia itu akan rusak, tapi ia cari, kumpulkan, gitu ya. Keseharian itu nyari dunia, dikumpulkan dan dicintai. Ya. Selanjutnya, wa ajibtu, dan aku heran, liman arafa annal umura bi aqdarin, dia mengetahui segala urusan itu ada takdirnya, sesuai takdirnya, gitu ya. Wa huwa yaqtimu lil fawati, dan dia bingung tentang urusan masa lalu. Coba bingung lagi nih. Coba saya itu begitu, itu masa lalu bukan? Karena
itu adalah orang yang tidak paham tentang takdir. Ya udah sudah takdirnya itu. Coba tadi saya milihnya makanan warna oranye, pasti lebih enak. Sampai nyampe rumah masih kepikiran, coba tadi warna oranye. Saya ada masa lalu, masa lalu. Ya udah takdirnya itu lebih enak. Nikmatin aja yang ada. Bagiannya yang ini. Ya. Tadi nomor berapa? Ya, 3. Ketiga. Keempat, wa ajibtu liman arafal hisabi. Aku heran orang yang tahu bahwa ia akan dihisab. Wa huwa yajma'u malan, dan dia sukanya mengumpulkan harta. Rekening A sudah penuh, buka lagi rekening baru, sudah penuh, buka lagi. Padahal semuanya akan dihisab. Kemarin bagaimana urusan dunia itu? Kita secukupnya sesuai kebutuhan kehidupan kita, ya, sesuai kehidupan, sesuai kebutuhan hidup kita saja. Wa ajibtu liman arafan nar, kelima ya. Dan aku heran terhadap orang yang tahu ada neraka, ya, dia tahu neraka itu ada, percaya kok. Wa huwa yanubu, tapi dia senang berbuat dosa. Sudah? Nah, selanjutnya, wa ajibtu liman arafal jannati, dan aku heran kepada orang yang tahu ada surga, yaqinan, dengan yakin, wa huwa yastarihu bid dunya, tetapi dia bersenang-senang dengan dunia. Maksud bersenang-senang yang penting senang, mau haram ke, mau syubhat ke, mau halal, dia tidak memperhatikan lagi. Tujuannya senang, hati puas, senang, berfoya-foya, berpesta-pesta, itu dalam tujuan hidupnya. Nah, itu adalah orang yang diherankan oleh orang tua ini, gitu ya. Dia tahu nanti ada surga, tetapi menganggap kesenangan itu bukan nanti di surga, tapi kesenangan itu sekarang. Padahal nikmat yang sekarang itu jauh lebih sedikit daripada kesenangan di surga. Sudah selesai? Ketujuh sekarang ya. Wa ajibtu liman arafa syaitan, dan aku heran orang yang tahu setan aduan sebagai musuh. Tahu musuhnya itu adalah siapa? Setan. Fa'ato'uhu, dan dia taat ngikutin keinginan syaitan. Katanya syaitan musuh, tapi syaitan ngajak nggak benar diikuti. Bikin heran nggak? Iya. Tapi pas dipikir-pikir kan itu nafsu semua ya. Ya Allah. Jadi kata orang tua yatim ini, nasihat dalam Kanzun gitu ya, dengan kata subjeknya orang tuanya, dengan secara tidak langsung. Kalau melakukan itu berarti bikin kecewa orang tuanya, betul nggak? Iya. Ya. Ternyata dalam menasehati anak itu perlu bahasa yang apa ya? Enggak, yang cantik, yang cantik. Kalau langsung, nah nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, punya rasa berbeda dengan tadi. Bunda mau curhat dong. Curhat apa Bunda? Bunda heran deh, tadi ada orang ya begini, pasti mikir nggak dia ya? Iya. Gitu. Ternyata ada seni dalam menasehati.
boleh dilanjut atau Lanjut. sudah pusing? Satu lagi ya. Iya. Berarti Makalah kelima. tesnya sampai makalah kelima. Masih mau dites. Makalah kelima. Ya baik deh, saya tetapkan aja nanti. Jangan bilang tes ya, takutnya ini. Jangan bilangnya tes, bilangnya apa? Evaluasi. Bilangnya evaluasi sama ya. Apa? Uji kemampuan. Ya. Iya. Upgrade. Main klik-klikan. Allah Akbar. Ya kita asubai aja. Ini ada 5 nasihat. Ya minimal di 5 inilah. Ya 5 ini. Baik, kita lanjut ya. Wal maqalatul khamisah. Makalah keberapa? Kelima. Su'ila Ali radhiyallahu anhu. Ali ditanya, tapi di sini tidak ada yang tidak diberitahu siapa yang bertanya ini. Nah, Ali radhiyallahu anhu ini Khulafatur Rasyidin yang keempat. Kalau tadi Utsman ketiga. Pertanyaannya adalah ma asqala minas sama. Pertanyaan pertama, apa sih yang lebih berat daripada langit? Wa ma awsa'a minal ardi. Apa yang lebih luas dari bumi? Ini yang bertanya juga pintar banget ya. Wa ma aghna minal bahri. Dan apa yang lebih kaya dari lautan? Wa ma asyadda minal hajari. Dan apa yang lebih keras dibandingkan atau dari batu? Terlalu cepat? Tidak, ya. Pertama, apa yang lebih berat dari langit? Yang kedua, apa yang lebih luas dari bumi? Yang ketiga, Lebih kaya dari lautan. dari lautan. Yang keempat, Lebih keras dari apa batu. yang lebih keras dari batu? Wa ma ahawwa minan nar. Dan apa yang lebih panas dari neraka? Atau dari api aja nggak apa-apa, dari api. Apa yang lebih panas dari api? Wa ma abrada minazam hari. Apa yang lebih dingin dari zamharir? Ini ada dalam Al-Quran sebetulnya ya. Surah Al-Insan itu Dari ya, es. zamharir. Zamharir itu dingin tapi yang menyiksa dinginnya. Bunda kenapa nyalain kipas? Gerah, biar dingin. Tapi kalau dikasih dinginnya dingin banget, seneng nggak? Beku. Kedinginan. Kalau kedinginan minta apa? Kecilin. Sakit. Minta Kalau kedinginan maunya diapain? diangetin. Diangetin. Dikasih api panas banget. Mau nggak? Enggak. Enggak. Berarti maunya Sedang. tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, ini kebalikannya. Apa yang lebih panas dari api dan apa yang lebih dingin dari zamharir? Kenapa bukan salju? Salju itu apa? Es itu kan salju ya, dalam bahasa Arab itu salju. Tapi di sini bahasanya bukan es, karena es itu masih biasa. Ada orang yang ke kutub, ya itu mungkin masih es. Nah kalau zamharir itu dinginnya yang menusuk dan menyiksa. Nah pertanyaannya, apa yang lebih dingin dari zamharir? Nomor keberapa itu? Ke-6. Yang ke-7, wa ma amarra minas sami. Apa yang lebih pahit dari racun?
Ini yang bertanya pertanyaannya susah ya. Kita kalau ditanya begini jawab nggak nih? Bingung. Harus mikir. Iya, bingung. Ya, bagaimana jawaban Ali bin Abi Thalib? Faqala Ali radhiyallahu anhu al-buhtanu 'alal baraya afqala minas sama. Yang pertama, berdusta dan fitnah kepada sesama, kepada makhluk di sini lebih berat daripada langit. Langit itu kan menopang ya. Kalau ada orang yang disuruh menopang langit, berat nggak? Berat banget. Dan kata Ali bin Abi Thalib, ada yang lebih berat, adalah orang yang baik-baik tapi difitnah. Itu berat banget yang dirasa. Saya mungkin sedikit bahas yang kemarin ya, yang tragedi kemarin, yang satu umahan saya kaget tiba-tiba ada di status orang dengan kata yang tertulis di situ bikin saya sakit hati sebetulnya. Diawali dengan adab, tidak beradabnya orang katanya gitu, dan disampaikan tandain ya nih orangnya, nih saya zoom nih, dia orangnya begini. Padahal saya tahu banget itu orang baik, ini orang baik. Apa yang akan dirasa oleh yang difitnah tadi? Sakit hati. Sakit hati pasti. Sedih. Namanya hancur nggak? Iya. Hancur. Memecah persaudaraan nggak? Iya. Paling kata circle-nya, aduh malu nih masih berteman sama dia, betul nggak? Iya. Udah namanya hancur, circle-nya juga pasti menjauh gitu ya. Fitnah itu yang sekejam itu, padahal orangnya nggak ngalamin apa-apa. Saya telepon, apa yang terjadi gitu ya. Ternyata itu ada tabrakan beruntun. Beliau yang ketiga, yang pertama ngerem mendadak, kedua ngerem, beliau ketiga gak sempet ngerem, yang keempat gak sempet ngerem. Nah, yang ketiga ini sambil kaget, ya ibu gitu, spontan, langsung terjadi pertengkaran di situ dan enggak kalau itu divideokan. Beliau pura-puranya adalah saya telepon suami saya enggak kalau itu divideokan. Cuman dari sini kita itu terkadang kitanya mah udah aman-aman aja. Ternyata. Ya, tapi memang fitnah itu sekejam itu. Ya, maka kata Ali bin Abi Thalib, yang paling berat daripada memikul langit adalah yang terkena fitnah. Jangan dibiarkan kalau kita kenal, kita perbaiki nama baiknya, karena itu pasti berat banget. Ya, kemarin sampai berakhir nangis-nangis dan segala macamnya. Karena memang kita memahami fitnah itu Lebih berat. Ya, kita bangun nama baik, tapi ketika ada fitnah hancur langsung. Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wal haqqu awsa'a minal ardi. Dan kebenaran itu lebih luas dibandingkan bumi. Bumi luas? Iya. Luas. Tetapi ada yang lebih luas, yaitu kebenaran. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang berada dalam kebenaran, hatinya itu pasti lapang. Iya. Walaupun dia mungkin pada saat itu tidak langsung kelihatan manfaatnya, tetapi pasti hatinya Lapang. lapang. Terus yang kedua,
pasti menemukan jalan tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya, karena memang dia benar. Maka itu disebut sama Ali bin Abi Thalib, al-haqqu awsa'a, kebenaran itu lebih luas dibandingkan bumi. Bisa setuju nggak nih? Setuju ya? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi jangan takut selama kita benar. Ketiga, wa qalbul qani', dan hati yang qanaah. Kemarin sudah dibahas apa bedanya qanaah dengan zuhud? Kalau qanaah merasa cukup, walaupun mungkin terlihat sedikit, tapi saya cukup kok, itu namanya qanaah. Kalau zuhud, walaupun banyak, dia tidak menjadikan dunia itu untuk berpoya-poya. Dia cukup ambil sedikit aja. Zuhud. Berarti kalau zuhud bisa jadi orang kaya. Kalau qanaah, ya memang pada segitu, sederhana, tapi merasa cukup. Jadi artinya kalau ada orang berada tapi zuhud, kemudian orang yang biasa saja tapi qanaah, dia bisa satu circle. Tapi kalau orang yang berada tidak ada zuhud, pasti dia milih-milih teman. Saya nggak mau teman yang A, B, C, D, nggak selevel. Bisa dipahami sini ya? Nah, masya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, hati yang qanaah itu lebih kaya dibandingkan laut. Laut itu ada ikan, ada permata, ada apa? Ada hasil bumi, bahkan bisa ngambil emas, tambang, segalanya ya. Ikannya sangat banyak. Kaya nggak lautan? Iya. Lebih kaya lautan apa daratan? Laut. Lautan. Ternyata ada yang lebih kaya dibandingkan lautan, yaitu hati yang merasa cukup, hati yang qanaah. Masya Allah. Kemudian selanjutnya keempat, batu. wa qalbul munafiqi, dan hati yang munafik lebih keras, asyad minal hajar, dibandingkan batu, dari batu. Maksudnya bagaimana? Tadi kembali ke tadabbur, tidak mau dinasehati, sombong, itu kan tanda-tanda yang hatinya keras. Bisa dipastikan hati yang keras itu masih memiliki sifat-sifat munafik. Bisa dipahami di sini? Munafik itu tandanya ada 3. Apa? Apabila berkata dia bisa berjanji dan ditepati, tidak memenuhi amanah. Nah, apabila hati orang munafik dinasehati, biasanya letang, pakai kerasnya. Kalau batu masih bisa pakai kapak, ya enggak? Batu hancurnya pakai apa? Seperti sini loh. Cicaracak, oh udah. Cai karacak, cai karacak. Ya, ternyata ada yang lebih keras daripada batu, yaitu hati orang munafik. Selanjutnya nomor berapa? 5. Wasultanul jair, penguasa. Penguasa di sini bisa pemerintah, bisa siapapun, bisa raja. Al-jair itu zalim. Aharu, lebih panas daripada api. Api bisa menghancurkan tembaga? Bisa. Pemerintah yang zalim bisa menghancurkan Apa saja masyarakatnya. Betul nggak? Iya. Apakah realita relate dengan keadaan sekarang? Iya. Jadi kalau mau menghancurkan sebuah kota, mau menghancurkan manusia, cukup dengan apa? Pilih pemimpin yang Pilih jahil. pemimpin yang zalim.
Karena pemimpin yang zalim Akan lebih menghangat. panas dibandingkan api. Kata siapa? Kata Bukan kata Ali. kita kan? Kita Thalib ya. Ya. Nomor keberapa tadi? Nah, 5, sekarang ke 6. Wal hajatu ilal laim, dan mengungkapkan butuh kepada orang yang bakhil, yang kikir. Abrod itu lebih dingin minaz zamharir, dibanding dari zamharir. Tadi zamharir itu adalah dingin yang menusuk, yang menyiksa. Ada yang lebih dingin enggak? Kata Ali bin Abi Thalib, ada yang lebih dingin. Kau keluh kesah aja sama orang kafir, pasti jawabannya dingin. mengungkapkan kepada orang yang butuh, Bisa dibalik. batil atau batil. Mohon maaf, saya Iya. lagi perlu uang. Itu lebih dingin. Bicara sama orang bakhil, tanggapannya bukan oh, bukan ya, dingin, saking dingin banget, lebih dingin daripada zamharir. Tidak direspon, dicuekin, bahkan naudzubillah malah dipermalukan, dihinakan. Kata Ali bin Abi Thalib, ada kok yang lebih dingin. Ternyata yang lebih dingin itu adalah kau butuh sesuatu tapi mengungkapkannya kepada yang bakhil. Percuma. Nyampe-nyampein. Ya, lebih dingin sikapnya. Sudah selesai? Oh, 1, 62. Wasabru amarra, dan sabar itu lebih pahit. Minas sami, daripada racun. Tapi wakila ada dikatakan juga an-namimah, adu domba itu lebih pahit daripada racun. Sabar itu nggak enak, betul nggak Bu? Ya, saya kembali lagi tadi, ketika saya telepon, gimana Uti? Bagaimana kabarnya? Jawabannya apa? Insya Allah Ustazah, saya termasuk orang yang sabar. Jawabannya langsung ke situ, gitu. Mungkin saya bisa menyelesaikan masalah ini ke orang tersebut, tetapi nama saya sudah terlanjur Hancur. ya, karena memang orang berpengaruh juga beliau. Jadi memang pahit sabar itu. Kata siapa sabar itu enak? Ada yang mengatakan sabar itu enak? Enggak. Sulit, Karena dari pahit. kesabaran. Bahkan mungkin karena tadi perbandingannya dengan racun, seolah-olah saya mau mendingan minum racun deh, gitu. Pada sabar. Itu sabar, gitu kan seperti itu ya nih. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi ada kaul lain, an-namimah, adu domba. Iya. Adu domba pun itu lebih Pahit. pahit daripada melan racun. Berarti makalah 1 sampai makalah 5, yang 7 nasihat ya. Iya. Yang 7 nasihat bukan dikit aja, padahal kita kan udah banyak ya. Sedikit aja. Ya. Ustazah Tika, evaluasi tamyiz hari Rabu juga.